Tiba-tiba 2 minggu sebelum keberangkatan ada grup Haji 2024. Travelnya apa, Ti? Nggak tahu. Kamu nginep nanti di mana? Nggak tahu. Terus mama bisa hubungin siapa ustadznya? Nggak tahu. Aku berdoa sama Allah, ya Allah boleh nggak aku tawaf wadahnya nyaman, adem gitu kan, terus jagain aku. Tiba-tiba nggak tahu tangan siapa, ada manusia lewat, set megangin orang di depanku. Ternyata mama nyaksiin bahwa disayang Allah tuh ternyata lebih menyenangkan dibandingin disayang sama manusia. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan cantik yang, kemarin aku ngeliat beritanya luar biasa banget. Ada Risty Tagor. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini aku ngeliat beritanya baru pulang juga dari haji. Alhamdulillah. Tapi hajinya tuh berbeda dari orang-orang. Alhamdulillah. Itu apa sih kalau boleh diceritain? Aku penasaran loh. Jadi kalau bahas soal haji, sebenarnya 2017 aku udah berangkat haji Kak. Oh, kamu udah naik haji 2017? Udah, 2017 aku udah berangkat haji. Terus jadi gak kepikiran lagi kan iya buat dong, haji kan lagi. udah dong sekali. Gitu. Jadi mikirnya kan menyelesaikan rukun Islam yang kelima gitu ya. Udah, jadi kalaupun pengen rindu ke sana pasti pengennya umroh aja. Jadi gak kepikiran kalau bakal haji lagi. Terus di tahun ini tuh tahun dimana alhamdulillah aku ngerasa Allah tuh wujudin semua doa-doa. Pelan-pelan tuh diwujudin. Jadi kayak doa sama Allah, minta ya Allah kayaknya aku kangen deh pengen syuting, aku dapat film. Terus habis itu aku datang ke satu launching buku nih Kak. So, aku ngomong sama manajemen, aku pengen punya buku deh, nanti kalau buku judulnya Rahasia di Balik Senyuman. Tiba-tiba sebelum aku dapat hadiah yang haji ini, salah satu penerbit buku mengirimkan sebuah draft untuk aku buat buku bersama dia dengan judul Wanita dengan Rahasia di Balik Senyuman. Jadi aku kayak 2 kali aja kayak, udah. Aku bilang gini, ternyata di atas tuh Allah mengerjakan sesuatu yang emang rahasianya tiba-tiba diturunin ke aku. Terus aku Ramadan alhamdulillah aku pada tuh nyanyi, rilis lagu, terus aku jadi host acara menjelang buka puasa, tapi aku nggak nikmatin sama keluargaku. Aku ngerasa sholatku tuh jadi kayak setelah kerja baru sholat segala macam. Akhirnya di saat-saat Lailatul Qadar tuh aku berdoa sama Allah, aku nangis. Aku bilang gini, ya Allah, Allah baik banget sama aku, semua yang aku minta Allah kasih. Tapi boleh nggak aku minta satu lagi? Boleh nggak aku minta nikmat ibadah? Supaya kalau aku sholat tuh tepat waktu, supaya kalau aku ngaji tuh aku nggak ngantuk. Tiba-tiba di sekitar tanggal 27 atau 26, salah satu stasiun TV mau buat acara sama anak yatim. Dia minta aku datang, terus dia bilang, tapi Risty ini buat anak yatim ya. Jadi kita nggak ada omongan kontrak, MOU fee nggak ada ya, karena buat menghibur anak yatim. Iya boleh, emang bener-bener di hati tuh kayak, ya udah buat anak yatim aja. Ternyata pas lagi acara, di meja itu ada seorang dewan media. Risty mau haji nggak? Gitu tiba-tiba. Dewan media? Seseorang yang aku juga belum pernah ketemu gitu. Ternyata dia tuh seorang dewan media, perwakilan kayaknya kerabatnya Kementerian Media Saudi Arabia gitu. Terus kok bisa ada di situ? Karena dia membuka acara di situ. Jadi aku pun nggak kenal beliau siapa, belum pernah ketemu sebelumnya. Aku pun tahu dia tuh kedudukannya apa tuh pas udah di haji Kak. Baru tahu gitu ya. Jadi namanya Pak Yadi gitu kan. Terus Pak Yadi dengan santainya kayak Orang Indonesia. Santai kayak, Risty mau haji gak? Gitu. Terus aku bilang, wah ya pasti mau lah, siapa yang ditawarin haji gak mau gitu. Tapi kan kadang-kadang kita kayak, beneran apa enggak itu, sih kan aku pikir gitu kan juga di zaman sekarang kan, yang pertama kita mungkin suka nih ketemu sama orang, kan nanti kalau olahraga ajak-ajak ya pengajian gitu. Tapi abis itu udah aja gitu kan. Itu ada yang kayak gitu, ada juga yang spam kan. Misalnya kayak, selamat Anda dapat hadiah ini bla bla bla, ternyata penipuan gitu kan. Nah aku gak tahu, beliau cuman kenal setengah jam. Terus aku bilang tahun depan Pak, aku bilang kayak gitu kan. Ya tahun inilah, emang bisa aku bilang gitu. Karena kan kita tahu lah Kak, di Indonesia tuh karena jamaah paling banyak, pasti susah kan buat kayak gitu. Tapi memang aku tuh selalu orang yang percaya dan yakin kalau Allah mau tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Terus habis itu beliau habis sambutan, saya pamit ya Risty, saya ada acara lagi gitu. Jadi pergi gitu aja. Aku nggak taruh di hati. Jadi ya udah pulang aja, kegiatan berlanjut gitu kan. Sampai 1 bulan sebelum keberangkatan tiba-tiba ada WA masuk. Tukeran nomor lah tuh ya. Aku gak tukeran nomor, berarti dapat nomor dari orang, emang izin dapat nomor dari orang TV itu. Karena aku memang
apa ya, seenggak masukin hati itu gitu. Jadi kayak siapa sih yang nggak pengen naik haji gitu ya. Kita mah kalau emang bisa punya kesehatan. Ya kamu naik haji dengan privilege yang luar biasa lagi gitu kan. Dan tiba-tiba habis itu aku dihubungin, dia minta paspor. Aku nggak kasih Kak. Karena kan nggak kenal juga siapa nih aku kirimin paspor. Tapi dia bilang di sini dari yang undang dari kerajaan itu butuh sosial media karena perwakilan influencer. Jujur aku nggak ngarap apa-apa, follower aku cuma 1,7 juta Kak. Di Indonesia kan yang puluhan juta banyak ya. Aku nih apalah gitu mikirnya kan. Tapi aku lagi-lagi kayak Bismillah aja kalau Allah mau ya, lewat cara apa aja gitu kan. Jadi aku kirimnya cuman Instagram, YouTube sama TikTok aku yang notabene sedikit itu. Ya udah aku nggak mikir apa-apa. Tiba-tiba 2 minggu sebelum keberangkatan ada grup Haji 2024 di WA. Masuklah aku dalam situ. Baru aku mulai merinding-merinding. Ini beneran berangkat ya? Ini tuh gak bercanda ya gitu kan. Terus baru cuman tinggal Risti yang gak kirim paspor kata dia. Emang karena aku tuh orangnya masih takut hoax, trust issue. Dan dengan pengalaman hidup aku jujur aku trust issue sama orang. Jadi kayak ya udah kita punya boundaries, punya batasan gitu. Kayak aku gak gitu segampang itu percaya sama orang. Apalagi orang baru kenal. Kak, berangkat haji itu kan perjalanan yang hidup dan mati. Menurut aku kayak gitu ya. Bener. Karena aku udah berangkat di 2017. Aku sampai bikin surat wasiat lah sama keluarga. Kalau aku ada apa-apa, siapa yang nanti urus anak aku, apa yang PR harus dikerjain segala macam. Jadi haji itu bukan kayak kita pergi liburan ke luar negeri gitu kan. Jadi di hatiku pun sebenarnya iya nggak ya gitu, ya nggak ya. Tapi aku bawa sholat. Terus aku tetap belum bilang iya kalau visanya belum turun gitu kan. Dan alhamdulillah di dalam grup itu aku khawatir sama perempuan. Aku tanya, ternyata di situ juga ada jurnalis-jurnalis pilihan. Jadi berangkatnya itu bareng 12 orang. Yang orang Indonesia nih? Orang Indonesia. 12 orang itu 10 jurnalis dari pilihan dari Indonesia. Dan aku sama Wirdah Mansur. Jadi yang influencer tuh 2 gitu. Cara kepilihnya Wirdah caranya sama juga? Nah kalau Wirdah papahnya itu tahun lalu sudah berangkat. Dengan cara yang sama? Maksudnya memang dengan melalui undangan Kementerian Media Saudi Arabia. Nah kalau aku benar-benar nggak tahu apa-apa, kenal pun enggak. Jadi kalau Wirdah memang sudah kenal sama salah satu dewan medianya. Nah kalau aku nggak sama sekali nih gitu. Tapi juga Wirdah juga sama-sama surprise kayak kenapa kita kok bisa gitu kan. Dan memang aku kayak jadi percaya bahwa ini bukan karena privilege, ini bukan karena influencer, tapi cuman Allah punya cara aja. Betul. Banyak kok kalau memang mau yang dipilih. Bukan aku, bisa aja. Maksudnya banyak, gitu, yang seperti kamu kan pasti banyak. Tapi kok bisa. Bener, dan aku bukan orang yang aktif sosial media. Sosial media aku tuh kayak santai-santai aja, kayak ada kerjaan aku posting. Terus aku ngerasa kayak ini tuh caranya Allah aja. Untuk menjawab doa aku minta nikmat ibadah ya sama Allah. Aku minta, ya Allah saya pengen nikmat ibadah, saya pengen nikmatin ngaji. Allah tiba-tiba undang 12 hari. Di situ kayak, karena jujur aku kan pegang anak-anakku ya gitu. Maksudnya aku pegang mereka sendiri gitu. Dan emang setelah lebaran, aku lagi menikmati di rumah sama mereka, ngurusin mereka sekolah. Karena si abang ujian mau naik SMP. Yang kecil SD TK mau SD. Jadi di tahun yang sama, yang satu naik kelas 3 SD. Tapi kan kalau udah SD kan aman lah sampai kelas 6. Nah ini tuh ada 2 anak yang satu harus dipastikan baca tulis, satunya harus dipastikan mau masuk SMP. Jadi aku lagi concern banget sama mereka. Aku lagi ngurusin mereka bener-bener setiap hari. Tiba-tiba kayak Allah, Risti istirahat yuk sama aku dulu 12 hari. Karena mungkin kalau aku disuruh diajaknya haji yang 25 hari atau haji yang lama, belum tentu bisa. Karena anak-anak gimana gitu kan. Dan memang aku ngerasa bersyukur banget sih disayang sama Allah. Dan yang paling bikin aku kayak nangis banget, mamaku tuh sebenarnya takut aku berangkat ini karena nggak kenal siapa-siapa. Travelnya apa Ti? Nggak tahu. Kamu nginep nanti di mana? Nggak tahu. Terus mama bisa hubungin siapa ustadznya? Nggak tahu. Bener-bener aku dengan diriku sendiri perjalanan haji yang penuh dengan husnuzon gitu, prasangka baik aja sama Allah. Allah pasti kasih yang baik buat aku gitu. Gitu sih. Ya aku masih amazed banget loh. Masalahnya ya kita tahu ya namanya haji tuh mau kita mau punya uang seberapa, mau seusaha seperti apa, kalau Allah bilangnya belum memang saatnya belum aja jalannya. Karena umroh dan haji bukan soal uang ya, tapi soal undangannya Allah. Iya, gitu. Maksudnya terutama haji ya gitu. Betul. Pengalaman kan Risti pernah haji yang seperti orang-orang, tapi pernah lagi haji yang undangan gitu. Jadi di 2017 aja aku tuh ngerasa disayang Allah.
haji yang berbayar aja tuh kan kita berjuang ya. Emang fisik, haji tuh kan fisik banget ya. Itu aja aku disayang sama Allah. Dimana pasti ngantri, capek, segala macam, keluh kesah pasti ada. Tapi aku tuh emang bukan orang yang ngucap gitu loh Kak. Jadi aku tuh setiap hari sholat tobat, pincin tuh zikir istighfar terus. Karena aku tahu ini tuh part dari ujian untuk lulus haji apa enggak. Dan di 2017 itu dengan segala lika-liku yang pasti ada gitu, aku ngerasa tetap disayang. Aku tuh cuman kayak gini. Lagi di Arafah, itu makan jeruk dari mana ya? Mbak, buat Mbak. Dikasih jeruk. Ini 2017? 2017. Terus aku di pas mau tawaf wada, aku nangis nih kan orang-orang kan tinggi-tinggi banget ya. Karena kan yang namanya haji tuh bukan kayak umroh ada musim-musim negaranya. Haji tuh berkumpulnya seluruh dunia dalam satu waktu gitu. Jadi orang tinggi-tinggi banget, aku sekecil gini. Aku berdoa sama Allah, ya Allah boleh gak aku tawaf wadanya nyaman, adem gitu kan. Terus jagain aku. Tiba-tiba gak tahu tangan siapa, ada manusia lewat, set megangin orang di depanku. Jadi orang itu punggungnya dipegangin, aku muter 7 kali, tambah nangis lah aku Kak. Karena aku dijagain sama orang itu. Karena badan dia tinggi, aku gak kena matahari. Jadi aku nyaman kena adem. Terus itu bulan apa sih 2017? Waktu 2017 itu kalau gak salah Oktober nih. Jadi gak sepanas kemarin. Gak sepanas kemarin tuh banyak banget yang berpulang kan karena panas banget sampai 50 dan banyak yang terlantar. Iya betul. Jadi di situ aku nangis. Terus aku bilang, ya Allah tuh deket banget ya sama aku. Cuman aku nih yang suka gak percaya gitu. Doa aku tuh suka aku belokin. Misalnya minta sesuatu. Tapi kayak bisa gak ya? Pantas gak ya? Mungkin gak ya gitu. Tapi di saat tawaf wada itu aku hitungin Kak. Bener-bener aku perpisah doa itu 7 kali putaran. Pas 7 tangannya dilepas sama orangnya. Pas aku nengok, aku cuma lihat dia tinggi besar dan bukan orang Indonesia. Kayak orang bule tapi udah pergi aja gitu. Aku cuma bilang, aku apa ya ngerasa itu kayak haji sendiri? Enggak, sama keluarga. Oh sama keluarga. Sama keluarga. Cuman kan pasti kita memang apa ya, banyak begitu bisa bareng gitu. Spiritual journey itu kan punya masing-masing gitu. Jadi aku ngerasa kayak gitu dan memang di 2019 ini bedanya apa? Bedanya di sini privilege-nya jauh. Mulai dari maktabnya, mulai dari penjemputannya, mulai dari maktabnya depan. Maktabnya kita nggak pakai tenda, dia pakai gedung. Jadi kalau orang kalau orang-orang pakai sofa yang dilipat, kita pakai kasur. Terus kamar mandi, orang setiap kita masuk keluar lagi ada orang yang bersihin kamar mandi kita. Jadi kita nggak ngerasain kamar mandi kotor kayak gitu. Meskipun tetap aja ada orang-orang yang merasakan itu kan rezeki masing-masing gitu ya. Jadi kayak aku tuh orangnya concern banget sama kamar mandi Kak. Jadi kayak aku bilang sama Allah dan aku tuh ngobrol tuh bener-bener kayak aku ngobrol sama bapakku sendiri gitu kali ya. Jadi kayak ya Allah boleh nggak aku masuk kamar mandi bersih? Aku janji kalau aku dapat kamar mandi bersih, aku juga pasti akan keluar dalam keadaan bersih kamar mandi itu. Jadi kalau misalnya aku habis mandi keramas terus ada kotor di rambut pasti aku bersihin. Dan aku alhamdulillah 12 hari nggak ada kotor. Alhamdulillah makanan nyaman. Terus aku ngerasa disayang sama semua. Pas aku pergi 1 kali kan kita minum Premolud itu ya, minum obat buat nahan haid kan. Terus punya aku habis gitu. Terus aku bilang kayak, Kak ada yang punya nggak? Mereka langsung kayak kasih buat aku. Terus sempet pas mau pulang, kos kaki aku tuh kelupaan. Saking kita kan biarpun punya privilege, di sana tuh setiap orang dapat escortnya kan. Jadi aku sama Wirdah tuh punya yang jagain 1 orang, namanya Juri, perempuan. Jadi dialah yang bertanggung jawab kita mau pergi kemana, mau ngapain. Kan kalau kita travel kan urus diri masing-masing ya. Karena Mutawif nggak bisa ngurusin kita sendiri-sendiri gitu kan. Terus apa ya yang bikin beda sama Haji 2017, kegiatan-kegiatan kerajaannya. Kita punya undangan kayak parade militer. Terus aku masuk langsung ke pembuatan kiswah. Ke pabrik pembuatannya, jadi aku ngeliat kiswah itu dirajut, bagaimana kiswah itu di printing. Terus aku masuk ke dalam pabrik Zam-Zam, aku diajak ke Zam-Zam Tower di paling atas, di mana jamnya tuh bener-bener ya udah di atas ini. Jadi aku bisa ngelihat Ka'bah dari atas tuh kecil sekali, dan itu buat aku banyak hal yang aku kayak gitu sih ya, bener-bener husnuzon aja. Jadi day by day aku ngapain di sana itu dikasih tahunya 1 hari sebelumnya. Jadi misalnya besok jam 10 aku ada dinner sama kementerian misalnya. Jadi kita ada dinner sama Kementerian Saudi Arabia di Media Hub. Di informasi Risti dan juga Wirda besok jam 10 pagi ditunggu di lobi setelah breakfast. Jadi besoknya lagi ngapain? Nggak tahu. Besoknya lagi ngapain? Nggak tahu. Tapi pada saat puncak hajinya dapat perlakuan spesial juga apa tetap bareng-bareng? Jadi gini, Kementerian Media Saudi Arabia itu selalu punya studio untuk meliput.
Jadi kita ada di ruangan itu Kak. Jadi orang-orang semuanya berbondong-bondong di jalanan gitu ya. Ya aku di dalam situ, mungkin bisa dilihat di Instagramku. Masya Allah, ada ruang studio, aku bisa lihat loh. gitu. Bisa lihat kayak, ini orang-orang di sini. Dan aku bisa ngeliat Masjid Namira tuh jaraknya mungkin gak jauh. Aku bisa lihat dari atas studio itu. Karena memang namanya juga Kementerian Media, dia selalu bertugas meliput kan. Dan teman-teman yang lain kan jurnalis pasti meliput setiap hari gitu kan ya. Dan aku jadi salah satu orang yang beruntung ada di situ kayak, jadi aku nggak ngerasain beribadahnya tetap nggak masalah tuh, tetap bisa fokus ya maksudnya. Karena memang mereka nggak minta kita buat kayak orang bilang gimana sih kok Risti posting terus misalnya kapan ibadahnya. Kalau dilihat video yang aku bikin tuh cuma 1 menit dan itu kumpulan dari beberapa video yang aku ngambil paling cuma 3 detik 5 detik gitu. Jadi dan itu aku kerjainnya malam. Jadi pada saat aku wukuf, kita sekamar bareng-bareng jurnalis dan juga influencer Indonesia Malaysia. Kan gak ada mutawif atau ustadz yang bimbing ya kayak haji. Jadi akhirnya aku kasih ide, yuk kita semua sebelum kita berdoa masing-masing, kita doa yuk sama-sama ngaminin. Jadi kita keliling doa. Jadi doa yang satu doanya apa? Wah pasti penuh dengan tangisan, doa rasa syukur, doa yang diharapkan untuk keluarga yang ditinggal di negara masing-masing. Abis itu baru kita keluar, karena kan wukuf itu sebenarnya doanya harus langsung ke langit kan. Dan karena memang itu gedung bukan tenda, jadi aku wukuf di antara 2 bangunan. Ada pohonnya aku bisa lihat tapi adem, jadi nggak kena matahari. Sementara di luar aku ngelihat banget saudara-saudara kita lagi kepanasan, lagi berjuang. Dan yang paling bikin sedih, beberapa tim dari Malaysia gitu, mereka sempat keluar dari pagernya Kementerian Media Saudi Arabia. Orang-orang yang kepanasan itu justru masih punya will gitu buat ngebagi-bagiin. Jadi mereka yang kepanasan, mereka yang bagi-bagiin minum gitu loh Kak. Buat orang-orang kayak, gila ya emang buat aku haji tuh berlomba-lomba berbuat baik sih. Berlomba-lomba menolong, berlomba-lomba berbuat baik. Karena buat aku kalau kita baik sama manusia nanti Allah baik deh kita. Kalau kita sayang sama manusia nanti Allah sayang banget sama kita. Karena apapun yang kita buat di sana balasannya langsung. Cuma Indonesia Malaysia aja? Enggak, dari banyak seluruh negara. Dunia? Iya, jadi ada yang bukan yang Afrika, bukan yang haji yang ikut yang privilege. Jadi pada saat pertama kali kita sampai itu kita ke Jeddah. Nah di Jeddah itu ada hotel yang memang disiapkan untuk seluruh jurnalis undangan media Saudi Arabia. Jadi dari Afrika, dari Amerika, terus dari Eropa semua ada kok ngumpul semua jadi satu. Dengan berbagai bahasanya ya, dengan berbagai kesempatan kita. Gitu. Apa satu hal yang menurut kamu dari peristiwa kemarin pergi haji yang undangan yang menurut kamu begitu berkesan? Yang pasti ini sebuah kesempatan yang ngerubah diri aku banget tentang Allah, bahwa memang Allah tuh maha mengabulkan doa sih, atau diganti dengan yang lebih baik gitu. Dan memang aku tuh kalau udah Allah, orang tua, anak pasti lebih sensitif kan soal itu. Dan di situ mama aku bilang gini, Masya Allah ya nak, mama happy banget. Karena ternyata orang tuh gak tahu isi hati kamu, perasaan kamu tuh selama hidup tuh kayak apa. Karena kamu tuh ketawa terus, karena kamu senyum terus gitu. Tapi ternyata mama nyaksiin bahwa disayang Allah tuh ternyata lebih menyenangkan dibandingin disayang sama manusia. Wah berat tuh gitu sih. Rasanya. Aku langsung kayak iya mah aku disayang sama yang punya dunia gitu ya. Kalaupun memang ada rasa sedih atau kecewa yang aku tinggalkan di Jakarta, disayang sama Allah tuh ternyata menyenangkan banget. Itu sih. Itu yang aku bawa pulang. Aku jadi kayak Allah jawab doa aku, minta nikmat ibadah. Makanya sekarang setiap aku dipanggil buat ngobrol atau sharing kisah perjalanan haji aku, hampir setiap hari aku jadi kayak, ayo Ti, kamu tuh sama Allah sekaligus dijadikan bukti bahwa kamu minta nikmat ibadah dikasih sama Allah. Jadi jangan sampai kelewat lagi gitu. Makanya jadi sekarang ya ikhtiar buat ngebenerin terus sih. Karena aku ngerasa setelah ibadah aku dibenerin, hidupku yang berantak tuh Allah yang rapihin. Risti kan tadi bilang bahwa sering banget dikecewakan gitu, sering banget udah gak punya trust issue gitu. Apa sih dari semua pengalaman yang udah kamu lalui gitu, apa sih yang paling berat buat kamu? Mungkin dari kegagalan yang berurusan sama anak-anak ya. Karena kalau buat aku pribadi gini, aku harus berusaha
tetap jadi orang tua yang baik. Mungkin kita gagal jadi suami istri, tapi kita nggak boleh gagal jadi orang tua. Itu sih yang memang nggak gampang, tapi harus bisa gitu. Harus bisa terus, karena memang aku menemukan jawaban bahwa anak-anak tuh nggak bisa pilih lahir dari rahim siapa. Dia nggak bisa request gitu. Kalau dia bisa nge-request, kayaknya maunya orang yang paling baik, soleh, kaya raya, bahagia gitu kan. Tapi kan orang tuanya nggak ini ya gak bisa. Anak tuh lahir kayak gue anak siapa nih, nggak tahu. Gimana perlakuan orang tuanya nggak tahu. Dan anak nggak boleh disalahkan, apapun itu kita yang salah. Betul. Yang salah ya orang tuanya. Jadi aku pun menganggap bahwa dari setiap keadaan yang terjadi sama aku, selain ini memang sudah jalannya, meskipun banyak orang yang mungkin nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau aku pribadi, aku ngerasa kayak sekarang tuh penilaian manusia udah nggak penting sih Kak. Penilaian Allah aja. Jadi kayak kalau aku kayak mau orang ngomong apa, jalan aja. Toh yang hidup, yang memastikan anak-anak ini aku kok gitu kan. Terus selama orang tuaku aman, tenang, anak-anakku aman, tenang, ya itu tenangnya aku. Kan Risti sendiri maaf ya, oke udah 3 kali merasa, maksudnya 3 kali gagal gitu dalam berumah tangga. Ada gak sih ke depan kayak jadi ketakutan atau kayak berhati-hati atau malah kayak aku nggak mau berumah tangga lagi, atau memang kayak Risti kayak nggak, aku positif aja, maksudnya aku pasti akan menemukan seseorang gitu. Aku emang husnuzon aja sama Allah sih, maksudnya kayak aku nggak berani berprasangka buruk, nggak mau juga panjang angan nanti dapat lagi begini, dapat lagi begitu, enggak. Tapi memang kita cuma bisa atur prioritasnya aja. Jadi sekarang itu bukan prioritas buat aku gitu. Jadi prioritas buat aku sekarang adalah ya ini, kalau kita mau sibuk ngebenerin tuh sebenarnya diri sendiri banyak banget yang belum bener gitu kan. Bahkan sebatas ibadah aja juga pasti banyak yang belum bener, apalagi keimanan kan naik turun ya Kak gitu. Terus aku make sure juga ngelihat orang tua, ngelihat anak-anak. Jadi memang mungkin lebih bukan prioritasku saat ini. Tapi nggak jadi ketakutan, nggak jadi kekhawatiran, karena nggak ada satu hal pun gagal yang aku nyeselin sih. Aku rasa itu hikmah aja gitu. Jadi bahkan kayak persahabatan aja kita nggak bisa maksa ya. Persahabatan itu berjalan sampai mana. Tapi kalau aku mendapatkan jawaban bahwa ya mau persahabatan mau apapun, ada jannah, ada hikmah gitu aja sih. Tapi Risti sendiri gimana cara menjelaskan ke anak-anak tentang hal itu? Kayak pasti kan anak-anak hanya ada kamu nih figurnya di rumah gitu. Gimana cara menjelaskan ke anak-anak? Figur di rumah mungkin ya, tapi kalau komunikasi yang baik sebenarnya yang baik. Aku kayak mungkin proses tidak semuanya bisa langsung baik-baik aja. Tapi seperti sama yang pertama, tahun ini ada sebuah achievement goals di mana ulang tahun Arsan kita udah bisa kumpul bareng, bisa foto bareng-bareng, bisa komunikasi. Aku udah berhasil jadi sahabatnya Bibi saat ini sama Rifki. Rumahnya juga deket, jadi Arsan bisa bolak-balik gitu. Dan tapi memang itu sebuah proses agreement gitu ya. Jadi kayak aku punya agreement sama Rifki untuk menjaga hati istrinya adalah, Ki setelah kamu menikah, kita gak ngobrol lagi ya berdua. Aku sama istri kamu yang ngobrol soal Arsan gitu, supaya nggak ada prasangka, nggak ada drama-drama gitu kan. Dan alhamdulillah itu sesuatu yang berhasil gitu. Lalu untuk yang lainnya memang pasti masih ada proses baik-baik, karena memang apa ya Kak, banyak hal yang kita bisa punya mau tapi belum tentu kita bisa atur orang lain kan. Kayak kita bisa ngucap kita maafin aja, maaf tuh bukan berarti semuanya kembali normal. Harus ada proses, ada waktu gitu kan. Butuh, kita punya sama-sama ego apalagi, tapi kan kita butuh mengorbankan itu demi anak. Betul. Karena anak-anak sebenarnya ya tadi nggak boleh jadi korban perpisahan orang tuanya gitu loh. Gitu, dan memang anak-anak sih alhamdulillah happy-happy aja ya. Maksudnya secara psikologis mereka, aku suka berpikir bahwa ini pasti sudah ketetapan yang Allah kasih buat mereka. Jadi aku harus make sure kondisi parenting mereka, kondisi psikologis mereka, berarti aku harus deket. Dan memang karena aku di rumah kan jadi kayak double ya. Jadi bapak jadi ibu, jadi sometimes aku tegas, sometimes aku sayang, itu harus aku atur. Jadi berarti yang belajar dan sekolah bukan cuma anak-anaknya, asal akunya juga gitu. Tapi Risti sendiri tipe yang membatasi anak untuk ketemu dengan ayahnya atau boleh kapan aja? Enggak sih, kalau aku tergantung sama kondisi anaknya bagaimana. Karena kalau aku melihat kondisi ini membahayakan, maksudnya bukan bahkan ya, tapi belum siap atau segala sesuatu, aku akan batasin. Tapi kayak kan semua bisa diobrolin agreement, dan memang kayaknya yang paling tahu komposisinya ya kita berdua sebenarnya gitu ya. Jadi
Kalau aku bisa dikomunikasiin, kita bisa ngobrolin baik-baik, karena buat aku nggak mau anak tuh melihat ada sebuah emosi atau keributan di depan mereka gitu sih. Jadi memang aku ngebiasain, ya udah kalau memang kita mau berdebat tapi jangan depan anak gitu. Anak-anak tuh taunya hidupnya kan cuma main sama belajar ya, biar mereka main sama belajar aja dulu gitu. Jadi kalaupun emang mau ditegesin ya biar aku yang ibu yang negor gitu, karena memang aku ngerasa ibu tuh kalau marahin anak ya sama kayak aku dimarahin mamaku, kayaknya kita nggak punya benci, nggak punya dendam gitu ya. Tapi kalau orang lain atau ayahnya sometimes takutnya ada hal-hal yang melukai kayak gitu. Tapi menjadi salah satu doa terbesar kamu nggak sih selama di sana, kayak berikan aku orang yang tepat misalnya? Belum sih, nggak sampai di situ. Masa enggak ya? Enggak sih, karena emang aku lagi menikmati hidupku sendiri gitu kan ya. Jadi fokus ke anak kali ya. Gini, untuk bikin satu orang adaptasi sama 3 anak dengan kondisi background yang berbeda-beda itu nggak gampang. Dan memang karena aku juga pasti sudah mengalami dong. Mereka gini, mungkin aku memang hanya satu dari orang yang tidak beruntung gitu ya, yang memang mendapatkan pasangan kemarin yang ternyata bicaranya bisa sayang tulus sama anak-anak, tapi mungkin tidak terjadi seperti itu karena memang kayak kakak kan, kakak sudah membuktikannya dan memang menganggap itu anak bener-bener jadi anak, tapi kan nggak semua kayak gitu kan. Betul. Jadi memang itu pun kan pasti buat aku pribadi ya, kayak melihat perjalanan kakak kan aku nonton juga lah, pasti ada ego yang dibuang dulu, ada perasaan hati yang memang harus dipikirkan mana gitu kan, jadi pasti pertimbangannya banyak. Dan itu gak mudah. Dan itu buat pribadi sebagai seorang perempuan tuh goals kan, kayak kita tuh achievementnya tuh adalah kita bisa tetap sayang terus, itu achievement. Jadi kita tahu itu rasa syukur. Tapi nggak semua orang gitu. Ada yang ngomongin nanti gue sayang kok sama anak lo, kalau udah nikah pas punya anak beda. Ya kan rasanya lain karena ternyata punya anak sendiri sama anak yang dibawa beda gitu. Dan itu yang kita takutin ya. Betul. Dan itu yang aku jaga gitu, karena aku juga sudah pernah melalui proses di mana anakku kecewa parah sama hal itu. Arsan kan pernah melalui hal yang gue pikir sosok ini ternyata menyakiti parah, jadi akhirnya aku kayak jangan lagi. Karena gak mau memberikan trauma tambahan ke anak. Karena memang anak-anak tuh kelihatannya kayak gak ngerti, padahal mereka menyimpan semua itu. Dan memang secara psikologis kan yang paling parah adalah luka masa kecil ya Kak? Betul. Itu terkadang tidak terlihat, tapi tidak susah disembuhkan. Kayak kenapa besarnya aku begini, bisa jadi luka masa kecilku begitu. Kenapa orang itu sifatnya begini dalam lingkungan, ternyata sifat masa kecil. Berarti kan momen masa kecil yang diabaikan itu begitu penting masa-masa itu. Bener. Jadi itu yang mungkin membuat kamu juga jadi lebih fokus ke anak dulu. Iya, aku enjoy. Aku sih sebenarnya lebih mensyukuri apa yang Allah kasih, kebaikan apa lewat siapa aja, karena aku percaya rezeki itu bukan cuma uang ya. Rezeki itu punya teman baik, terus disayang keluarga, terus misalnya kita punya kesempatan, apalagi anak-anak sih udah hadiah lah. Anak-anak tuh anugerah, dan tetap biar gimana pun anak-anak tuh bukan punya aku, anak-anak tuh titipannya Allah gitu kan. Karena nanti pas mereka gede, mereka bukan diambil sih dari kita, tapi mereka melanjutkan kehidupan mereka sendiri. Benar. Gitu. Tapi siapa sih support selain Allah ya? Siapa sih support sistem terbesar kamu selama kamu menjalani hidup ini, yang menguatkan Risti itu siapa? Mama sih pasti. Kayaknya Mama tuh pernah gini. Aku nggak pernah bisa lupa momen itu dimana kondisi aku nggak baik-baik aja. Aku di titik nol di hidupku. Mungkin cerita sedikit kondisinya. Aku harus bed rest, aku hamil, di luar media nungguin aku, netizen dihitamkan dengan pemberitaan. Mamaku bilang gini, saya buang malu saya buat kamu, yang penting kamu bahagia. Mama bilang gitu. Mama bilang, apapun yang terjadi kamu anak mama. Orang nggak ada yang ngerti kamu gimana, kamu anak mama. Dan di situ mama jadi impact juga. Mama diberitain nggak benar. Mama difitnah, mama juga ikutan kena karena mau maju belain aku gitu. Dan akhirnya setelah itu aku bilang, sekarang nih apapun yang terjadi di hidupku, diam aja mah. Hukum Allah lebih keren daripada hukum manusia. Aku bilang, kita diam aja, gak usah ada klarifikasi apapun sama hal, biar Allah nanti bantu rapihin. Jadi mamaku tuh selalu jadi yang paling depan sih nemenin aku. Mungkin awal-awal dulu netizen pernah nyakitin banget dengan kata-kata yang nyakitin mama. Udahlah, aku
sakit, mamaku disakitin. Dan buat itu aku, pada saat kegagalan yang kedua, aku kan hamil kan. Ya. Aku ditinggal terus. Kok kamu yang dibully? Karena pemberitaannya dibilangnya diusir sama aku, padahal aku nggak ngusir. Terus pemberitaannya adalah memang aku tahu ada kata-kata kayak ya biarinlah gagal, kan kalau dicerai 2 kali pasti perempuan yang salah. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi tuh yang... akulah yang di image begitu. Udah gitu begitu mamaku belain, dibuatlah image mamaku matre. Padahal mamaku nggak pernah minta apa-apa, padahal mamaku yang bantuin kita, padahal adalah hal-hal yang pada saat sebenarnya kalau nggak ada mamaku tuh nggak berjalan bener gitu ya. Tapi ya begitulah, namanya juga dunia gitu ya, memang dunia kayak gini kan. Dan gitu. akhirnya kamu dikasih hadiah yang luar biasa tahun ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Aku sih dapat hadiah anak-anak yang baik, pinter, lucu, sayang sama aku, terus soleh yang kalau apa-apa tuh berdoa. Jadi pas aku haji diajarin di rumah kalau kangen sama mamanya kirim Al-Fatihah. Jadi dia pakai mukena yang kecil gitu doa, yang besar juga doa. Jadi kita memang terbiasa sampaikan sayang dengan doa aja gitu sih. Ya, gitu. Menyenangkan ya. Alhamdulillah. Risi sendiri apa sih kesibukannya sekarang? Alhamdulillah aku ada komunitas Muslimah Salihah Indonesia. Mungkin karena memang aku pernah ngerasain sepi sendirian gitu, jadi aku ngerasa bahwa perempuan tuh kayaknya enak ya kalau punya sahabat yang ngaji bareng, kegiatan sosial bareng. Jadi aku bikin komunitas tersebut, ternyata disambut sama Allah dengan baik sekarang di 20 kota. Wow, jadi gitu. muter. Jadi aku punya kegiatan sosial yang ibaratnya dunianya kan kita kerja ya. Kerjanya ya aku punya brand fashion, terus aku juga nyanyi, aku juga kan masih syuting kan, baru selesaiin film. Apa itu film? Film. Atau sinetron? Film. Oh, main film. Alhamdulillah. Okay. Itu salah satu doanya. Jadi aku tahun lalu ngomong kayak gini, kayaknya tahun depan pengen main film deh. Tiba-tiba ada aja yang menghubungi gitu kan. Jadi itu alasan aku, Kak, malu buat ngeluh sebenarnya. Karena pasti sedih-sedih yang drama-drama daily itu kan ada gitu ya. Hari-hari itu ada. Anak gak nurut juga pasti ada. Tapi rasa syukur aku sama Allah tuh 3 kayak lagi. Banyak. Iya bener. 3 ngurus sendiri lagi. Aduh. 3 lagi kan gitu. Terus belum yang kalau pergi belum juga keluar rumah ditanya pulang aja berapa ya? Aku banget tuh. Baru mau keluar rumah loh, belum pergi udah. Aku bilang aku belum pergi, nggak tahu macet, nggak tahu apa. Terus ngapain? Meeting apa nyanyi apa? Ya udahlah. Anak sekarang tuh kalau ngomong kayak memang gitu. Baru mau keluar loh kan Bunda baru mau pergi. Dia kok udah ditanya jam berapa. Ya terus ngapain? Meeting, Lumiere atau apa gitu. Persis, kan? Ala-ala kayak kita kan jadi gak tenang gitu pergi kan. Ini yang salah di kita apa di anaknya ya gitu kan. Tapi anak zaman sekarang ternyata kayak gitu kan. Tapi kalau kayak aku ya jelas aja meeting, tapi adik gak boleh ikut gitu kan. Oh iya oke. Nanti kalau misalnya besok aku boleh ikut gitu, dia kayak gitu. Terus gitu kalau nyanyi maksudnya udah nyanyi ini baru apa udah lama sih? Nyanyi tuh sebenarnya sejak 3 tahun lalu aku mulai ngeluarin rutin Ramadan single religi. Oh jadi mulai dari religi ya? Iya memang karena selama ini kan kalau diundang tuh pasti kayak talk show atau apa. Nah kepengen ada yang lain. Dan memang sebenarnya kalau nyanyi tuh di 2014 mamaku tuh kan main piano. Terus mama tuh suka nulis puisi. Mama tiba-tiba entah lagi mana idenya ya, mama ngasih rezeki kakak sama aku dibikinin album. Jadi 10 lagu religi, 10 lagu jazz. Kakak bisa nyanyi jazz juga. Iya. Jadi emang kita tuh semua suka nyanyi gitu kan. Terus notabene kenapa kok bisa nyanyi, waktu SD sampai SMA tuh aku di sekolah non muslim dan kita tuh aktif kayak nyanyi di sana. Jadi lomba-lomba paduan suara gitu ya. Dan kakakku berjalan nyanyi lagu jazz waktu itu, tapi pas beberapa waktu dia hamil lagi, dia pilih sama anak-anaknya, akhirnya nggak selesai. Nah kalau aku justru pada saat itu rilis, akunya yang hamil itu, yang akunya sakit, terus ternyata ada drama-drama, jadi lagu 10 itu tuh satu album itu tertahan. Dan 3 tahun lalu lah aku punya niatan kayaknya ini pengen aku lurusin deh biar mama seneng, setidaknya orang bisa denger kalau emang ini dakwah lewat lagu bisa, gitu kan. Jadi bukan soal siapa yang denger, tapi ikhtiarnya aja gitu kan. Terus akhirnya ada yang jadi single lagu, ada yang aku bikin cover di YouTubeku, gitu. Dan ternyata ya
aku kan berarti kan pasarnya memang pasar muslim, dan ternyata sebenarnya pasar muslim tuh besar. Betul. Besar. Jadi ternyata bisa nyanyi kemana-mana, bisa keluar kota buat nyanyi bisa. Tapi ke depan ada keinginan punya lagu lagi, buat album lagi, single lagi. Nah terus di Ramadan kemarin itu perdana. Jadi aku tuh ada partner nyanyi namanya Kak Eng Charlie. Selama ini dia selalu bisa bikin musik, tapi nggak bisa isi liriknya. Jadi kamu ketemulah sama aku, dia ngetes, dia bilang gini, Ti bisa nggak nih coba bikin, aku udah punya musiknya, kamu tolong isi liriknya, tapi temanya aku yang tentuin. Dia bikin judulnya Sabar Tak Ada Batas. Jadi aku bikinlah tuh Sabar Tak Ada Batasnya itu, dan alhamdulillah dia kesabaran itu membuat aku sampai ke haji tahun ini. Alhamdulillah, doa ya. Alhamdulillah ya. Doa. Karena memang aku bilang, Kak, aku mau nulis, aku mau coba, tapi nggak tahu ya bisa apa enggak. Tapi kita sepakat dulu nih, kalau sekarang kita mau mulai jadi partner musik dan lirik, aku mau selalu jadi doa. Jadi meskipun liriknya Sabar Tak Ada Batasnya, di endingnya aku bikin kata-kata lebih dari indah akhirnya. Jadi supaya selalu ada kayak ya udah hidup tuh memang kayak gini, tapi tetap happy gitu. Tetap positif gitu ya. Positif, gitu. Terakhir, harapan seorang Risti yang belum tercapai, kayak aku tuh pengen banget ini dari dulu tapi kayak belum gitu. Apa ya? Udah semua ya. Kalau ditanya gitu, anak udah ini ya. Udah apa kira-kira? Ya, tapi kan pasti manusia semua punya dong keinginan yang kadang-kadang kayak aku ada gitu. Ya, kalau dari Risti sendiri apa sih? Apa ya? Ini mungkin kalau standarnya kita pasti pengen bahagia dunia akhirat ya. Tapi kalau aku kepengen ngeliat orang-orang yang aku sayang bahagia sih. Karena aku tahu mereka struggling banget kan. Maksudnya mau itu orang tua, mau itu sahabat-sahabatku. Aku pengen bahagia bareng mereka. Mungkin kalau dalam waktu dekat pengen umrah kali ya bareng mereka. Baru pulang juga udah pengen jadi gini Kak, tapi emang gitu tuh bikin emang gini, kesana tuh bikin karena ini undangan, aku cuma 12 hari, aku gak ke Madinah. Oh, kamu cuma ke Mekah aja. Yes, aku cuma ke Mekah aja, dan karena kegiatan gak banyak di Masjidil Haram kayak kalau kita umroh. Kalau kita umroh kan kita bener-bener pakai mukena aja kan turun, ya tinggal sholat ngaji. Terus aku berdoa sama Allah, ya Allah aku masih rindu, aku pengen balik lagi. Kemarin begitu aku datang, salah satu travel umroh langsung bilang, Mbak Risti September pergi yuk sama kami. Wow, Masya aku nangis kayak Allah, Masya Allah, aku coba bilang aku rindu. Mungkin Allah bilang kayak kamu nih mustajab doa di sana ya. Masya Allah, kayak Allah gini, kamu posesif banget sih baru ninggalin aku mau ketemu aku lagi gitu ya. Ibaratnya kayak baru aja pulang dari sana kamu balik lagi ke rumah Allah gitu. Tapi ternyata dikasih, dan aku kayak Insya Allah semoga sehat ya. Nggak ada yang tahu hari besok gimana, tapi semoga tahun ini aku bisa nikmatin. Pengen dari subuh sampai tahajud ya di sana, pengen nyelesain baca Quran di sana, pengen ke Madinah juga. Sekeluarga nanti enggak? Kalau yang ini sih kemarin tawarannya sendiri kan, karena memang aku tuh kayak yang orangnya nggak mau kayak satu banyak kan deh gitu, nggak enak kayak aku tuh yes woman aja iya gitu. Yes woman. Tapi kan pasti pengen bawa anak-anak. Pasti, tapi ya kan nggak ada yang nggak mungkin sama Allah ya. Jadi Bismillah. Jadi kalau aku sih dari perjalanan haji ini, kamu solo traveler banget sih. Kalau aku nggak bisa. Aku belum pernah. Ini perjalanan ini. Baru haji kemarin. Jadi gini. Aku belum pernah yang namanya pergi nggak sama tim atau sama mama atau sama anak-anak. Di haji ini aku bawa badanku sendiri, bawa koperku sendiri. Begitu masuk aku kirain aku gini, sekamar lah sama Wirdah. Ternyata di Jeddah satu orang satu kamar. Aku sih pulang ya. Atau aku minta tolong ya, sama aku tuh kayak kakak banget, nggak bisa. Tapi di situ aku langsung wudhu. Aku penakut banget Kak. Aku wudhu, aku sholat, aku nangis. Allah rindu banget berdua sama aku. Tapi karena aku bilang aku berani karena Allah nih ya, karena ini di Jeddah ya. Jadi mungkin di Mekah Madinah aku berani, di Jeddah aku belum berani. Iya, dan akhirnya aku sendirian Kak. Tapi disitulah nikmat ibadah itu, karena aku nggak tahu mau ngapain. Ya kan, kalau lagi nunggu kegiatan aku nggak tahu mau ngapain, jadi ya aku sholat. Jadi hidupku pakai alarm, tahajud, subuh, sholat semua. Terus aku ketiduran, Masya Allahnya alhamdulillah aku ketiduran tuh baca Quran Kak. Jadi aku kayak saking nggak tahu mau ngapain, tapi kan ini di Arab ya, maksudnya di Arab kita nonton gitu kan. Jadi aku pilih aku ngaji, sampai tidur, ngaji sampai tidur, dan itu nikmat banget. Teman-temanku bilang pesan belajar deh berangkat umroh sendiri, misalnya kita cuma kita gitu. Belum berani sebenarnya. Ya, mereka banyak yang ngomong gitu, aku izin ke suamiku pasti nggak akan dapet izin untuk pergi sendiri. Cuma mereka bilang pergi sendiri tanpa anak dan lain-lain. Karena itu kayak journey kita dan Allah. Journey kita dengan
dengan Allah tuh ada teman-temanku kemarin cerita beda gitu rasanya. Aku belum. Betul. Dan aku dapat kemarin Kak, dan emang kayak mamaku tuh kan khawatir banget kan, kayak sama siapa gimana. Alhamdulillahnya Allah kasih di bandara. Tiba-tiba ada salah satu jurnalis pilihannya undangan itu adalah anak sahabat mama. Jadi teman kecil aku. Ya ampun, enak banget. Jadi aku udah kayak, mama udah ya happy ya, tenang ya gitu ya. Karena aku jadi ada kakak gitu. Jadi aku mama nggak usah khawatir lagi. Kamu jadi kayak anak kecil lagi ya. Iya. Jadi udah mama gak usah panik, meskipun sebenarnya aku sama beliau kita beda tugas kan pasti. Karena kan yang namanya jurnalis tapi pasti. Tapi kan yang penting ada yang kenal lah. Aku cuman yang penting makasih banget ya Allah, aku pergi mamaku tuh kayak tenang. Iya. Karena gak nyaman kalau ada orang yang kita sayang tapi worry. Aku jujur berangkat haji kalau ada yang gak ridho mendingan jangan gitu ya. Betul. Takut gitu, dan alhamdulillahnya sih ya, doain gitu. Aku bisa berangkat haji. Amin Allah. Semoga Kak Shanti dan keluarga berangkat hajinya dikasih nyaman. Amin. Ini masih ada loh. Sisa-sisa belum 40 hari loh nih. Masih ada malaikatnya nih ya kan. Ayo doain deh. Amin. Pasti dengan cara ajaibnya Allah. Semoga nyaman, bahagia, penuh hikmah dan selalu disayang Allah. Amin. Makasih udah datang ke podcast aku. Sebenarnya aku minta podcast ke dia sebelum 40 harinya. Jadi aku masih bisa dapat doa. Alhamdulillah. Masya Allah. Pokoknya terus lancar semuanya apa yang diinginkan. Kamu alhamdulillah semua udah berjalan dengan baik. Semoga dari kisah ini bisa jadi semangat buat yang lain. Betul. Bahwa doa aja, yakin sama Allah. Aku tuh kalau kepengen banget Kak, kalau lagi sholat aku talbiyah gitu loh. Labaik Allahumma labaik, kayak gak usah nunggu kita di sana buat labaik Allahumma labaik dari di Jakarta, supaya karena kan itu undangan, biar diundang sama Allah. Amin. Gitu. Ya udah tiap hari aku labaik. Makasih ya. Sama-sama Kak. Thank you. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.